Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi hari ini kita bakal bahas saham random kayak gitu. Ada saham kertas, ada saham Mahaka Squad kayak gitu. Ada Buka Squad. Jadi dua-dua nih, Aba sama Mari, MTEK sama Buka, Tekim sama INKP. Jadi kita bahas aja satu-satu saham dari acak kita hari ini gitu kan. Aku juga ngomong lagi ya, acak banget. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum masuk grupnya belajar trading, di sini kita ada grup. Jadi free tidak berbayar buat teman-teman yang mau masuk silahkan, yang nungguin rekomendasi bisa banget buat teman-teman yang tidak punya waktu untuk analisa. Terus buat teman-teman yang suka ngobrol juga boleh di sini ngobrol, atau teman-teman yang suka bagi analisa boleh di sini. Bagi analisa dari teman-teman kayak gitu kan, siapa tahu bisa menjadi referensi dari kami. Seperti itu. Karena keterbatasan dari kami untuk memantau saham, tidak semua saham bisa kami screening. Jadi mungkin apa yang kami lewatkan teman-teman ternyata mengintai dan bisa disaling sharing kayak gitu. Kita bisa saling cuan bersama. Seperti itu ya buat teman-teman. Yang penting saling jaga kekeluargaan aja, jangan saling menyalahkan dan jangan saling selalu benar, merasa paling benar kayak gitu. Saya pun juga masih belajar juga sama teman-teman yang ada di grup. Kayak saya sering tanya kayak tadi RI itu gimana, lebih bagusnya kayak gimana kayak gitu. Sering tanya-tanya sama teman-teman juga. Jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman juga hari ini kita juga ngobrolin tentang buka jam 6 pagi tadi nih 14 Oktober. Dimana ada yang masih masuk di buka dan aku sempat nyaranin tunggu di 700, kayaknya bakal dijebolin. Kalau dijebolin bakal cantik banget. Ternyata bener buka juga hari ini ya ditutup 7%. Lumayan kalau beli di 700 atau 705 teman-teman masih kedapatan 5%. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu gambaran dari saham belajar trading grupnya. Gambarannya aja ya buat teman-teman. Nanti bisa masuk klik kolom deskripsi. Insya Allah bakal aku share di situ. Lanjut ke pembahasan kita, ada ABA di sini. ABA hari ini naik cukup signifikan, sempat naik 16%, tapi ditutup di 13%. Pembelian paling banyak CC dan juga LG. Kebiasaan kalau seumpama ABA kemasukan LG cukup banyak, berarti dia mau naikin barang kayak gitu. Dan ternyata bener aja tadi waktu diturunin sempet ke masuk 400, LG baru kelihatan ya, ternyata dia mau markup kayak gitu. Kita tinggal lihat besok apakah dia masih akumulasi untuk naikin barang atau dia akumulasi buat mulai jualan barang. Seperti itu ya. ABA kayak gitu. Kita lihat untuk broker summary-nya dari ABA, dia masih diakumulasi hari ini, tapi overall dia masih didistribusi pakai bandarmologinya asing ya, keseluruhan dia distribusi kayak gitu. Kalau kita lihat secara teknikalnya harusnya ABA dia punya support di 400. Kemarin terjebolkan dan sekarang dia masuk lagi false breakout seperti itu ya teman-teman. Ada di 400. Nah, ini di sini harusnya. Dan kemarin juga sempat gap ya, ternyata gap kecil dan langsung ditutup di hari ini. Nah, ini dia. Jadi seperti itu. Kalau seumpama dia selalu tutup di 400 enak, dia targetnya ke 450. Kalau 450 ditutup ya udah. Dia melanjutkan kenaikan ke 500-nya kembali. Tapi untuk investasi teman-teman tidak disarankan masuk ke ABA. Kita main swing atau main one day trade seperti itu ya buat teman-teman. Ini di sini dia udah naik ke MA5-nya juga, bisa dijadikan support buat teman-teman besok. MA5-nya bisa dipantau. Kalau seumpama MA5-nya dijebolin turun ke bawah lagi ya target dia menguji support lagi di 400. Hari ini kenaikannya cukup bagus disertai dengan volume dan MACD juga mulai melandai walaupun tipis banget turunnya gitu kan. Ya semoga aja dia MACD-nya mulai membaik kembali seperti itu. Kenapa aku tidak sarankan untuk investasi di ABA? Bukan karena apa-apa ya teman-teman. Kita lihat di sini laporan keuangan dia selalu minus, walaupun minusnya ya tidak terlalu besar ya, menurutku minus apapun tetap besar. Debt equity ratio-nya dia juga merah seperti itu, berarti dia utang tidak berbayar, jadi ya, negatif equity. Jadi teman-teman harus tetap hati-hati kalau teman-teman mau invest, lebih baik cari di saham-saham lain. Untuk ABA, Mari dan lain-lain itu digunakan untuk swing trade seperti itu. Maksimal swing trade kalau mau one day trade. Seperti itu. Tadi 400 mau saya rekomendasikan tapi saya takut di false breakout. Tapi ternyata memang dibawa ke 430. Ya tidak apa-apa. Mungkin besok ada sinyal lagi yang lebih bagus. Gitu ya buat teman-teman. Lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada MTEK.
Dimana MTech biasanya itu satu lap sama Buka. Dimana kalau Buka naik, MTech juga naik. Ya otomatis karena MTech juga punya sahamnya di Bukalapak gitu kan. Dia hari ini akumulasi 32 billion asingnya, AK, BK, LG, ZP. Asing semua yang masuk, yang keluar MG dan juga YU. Ya kalau kita lihat secara broker summary-nya sebenarnya MTech hari ini diakumulasi. Nah, hari ini diakumulasi cukup banyak 21 billion walaupun overall dia masih distribusi. Asing secara keseluruhan juga dia masih akumulasi untuk asing ya. Tapi secara secara bandarmologi dia masih di distribusi. Ya, tergantung teman-teman lebih suka pakai yang asing atau pakai yang bandar seperti itu. Atau lebih bagusnya lagi dikomparasikan kedua-duanya. Kalau kita lihat MTech juga memang di situ adalah garis pantulan ada di 1500. Kemarin sempat jebol di 1500-nya dan ternyata dibawa naik lagi. Selamat buat teman-teman yang memang udah beneran tahu di 1500 ini bakal digimanain. Dia volumenya hari ini cukup bagus juga. Dia kalau kita lihat secara MACD-nya udah mau membentuk golden cross. Jadi perlu dipantau buat teman-teman. Kalau seumpama dia besok melanjutkan kenaikannya mungkin bisa jadi cukup menarik untuk kita simak seperti itu. Nah, ini dia. Di 1500 di sini ada support sekarang. Ya kalau teman-teman baru mau masuk sekarang ya tinggal dilihat aja MA5-nya dia di 1600. Kalau jebol dia beneran bakal ke 1500, tapi harusnya dia bakal melanjutkan kenaikannya seiring dengan MACD dia udah mau bentuk golden cross. Seperti itu. Semoga besok walaupun IHSG merah, MTech tetap menjadi hijau seperti itu. Biar konfirmasi golden cross terlebih dahulu. Gitu buat teman-teman, targetnya dia mungkin kalau besok beneran golden cross dan dia beneran naik ke 1700, targetnya ya ke 1800. 1800-nya jebol lanjut ke 2000. Kayak gitu ya untuk MTech. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Bukalapak. Buat teman-teman yang akumulasi hari ini di 695, selamat. Yang akumulasi di 700 sesuai trading plan kami tadi pagi di grup, selamat. Buat teman-teman yang belum masuk ya juga selamat. Teman-teman pasti punya saham yang lain gitu kan untuk diakomodasikan keuangannya. Hari ini asing net buy cukup banyak 105 billion. Pembelian paling banyak KZ seperti yang kita ceritakan tadi pagi. Kalau seumpama KZ beli cukup masif lagi, dia bakal melanjutkan kenaikan. Ternyata benar, dia melanjutkan kenaikan, ya alhamdulillah bisa sampai ke 7% seperti itu. Kalau kita lihat secara bandarmologinya hari ini diakumulasi juga sama bandarnya. Hari ini dia akumulasi 33 billion, tapi di 5 hari 10 hari dia masih distribusi. 20 harinya dia akumulasi. Asing overall dia masih diakumulasi kecuali 5 hariannya. 5 hariannya masih distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya ya gimana ya, buka kita lihat teknikalnya gitu kan. Kemarin dia sempat bearish penan ya. Kalau nggak salah iya, sepertinya bearish penan. Sebentar ya, kadang memang sering nge-lag seperti ini teman-teman. Dan dia kemarin juga di all time low kan. Jadi gimana mau analisanya gitu kan. Dan semoga aja dia kembali lagi ke arah MA5-nya dia. Kalau MA5 dia dijebol ya target selanjutnya ke 800. 800 dijebol ya dia udah punya support di 800. Kayak gitu. Nah ini kan kemarin dia bearish penan, dia melanjutkan penurunan dan volumenya cukup besar kemarin. Tapi hari ini MACD udah mulai melandai. Tapi ini belum menjadi kabar baik karena masih lebar seperti itu untuk MACD-nya. Ya semoga aja bisa dilanjutkan ke 800. Biar bisa tektokan lagi kita ke 800. Dan buat teman-teman tadi ada yang masih nyangkut juga di 800. Semoga 800 beneran bisa dicapai kayak gitu. Aku tadinya mikir dia bakal tutup di atas 750 atau di 750 biar besok ringan. Ternyata ditutupnya di 745. Tanggung banget gitu kan. Ya semoga aja besok masih Allah mudahkan seperti itu untuk melanjutkan kenaikannya di Bukalapak. Jadi seperti itu Bukalapak. Lanjut di saham berikutnya ada Tekim.
Tekim kita udah rekomendasi juga dari awal-awal di bulan awal Oktober ya. Kertas nih. Aku udah bilangin. Minggu ini perhatikan kertas cap anak kembar. Cap anak kembar tuh maksudnya INKP dan juga Tekim. Dan udah tahu semua di sini. 3 Oktober kayak gitu kan. Aku udah bilang akumulasi aja udah gitu kan, dan sempet masuk ini juga nih INKP mana ya? Ada lah pokoknya dicari aja karena kebanyakan rekomendasi gitu kan. Nah ini INKP ada di 8.050 sampai 8.200 ya. Kalau teman-teman beli waktu itu bareng kita di 8.200, INKP udah di 9.000, terus Tekim udah di 8.500, ya lumayan gitu kan. Kalau kita lihat bandar asing akumulasi nggak sampai 1 billion. ZPYU pembelian paling banyak, penjualan paling banyak retail YPKKPDAT. Ya menurutku masih melanjutkan kenaikan sih harusnya kalau besok IHSG bersahabat. Kalau kita lihat secara teknikalnya, kalau kita lihat dari broker summary-nya terlebih dahulu, dia diakumulasi sama bandar, diakumulasi sama asing, tapi kita bisa lihat distribusi yang cukup banyak. Ya karena baru mulai akumulasinya kayak gitu. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk Tekim harusnya dia nih masih melanjutkan kenaikannya karena kemarin sempat nyoba-nyoba support di 7.700 dan ternyata beneran dinaikin gitu kan. Ya target selanjutnya dia harusnya bisa ke 8.600 di sini. Aku mikirnya dia hari ini bakal tutup di 8.600, 8.750. Kalau 8.750 lolos ya udah lanjutnya ke 9.400, lanjut lagi ke sini ke 10.000. Seperti itu ya buat teman-teman, ya tergantung teman-teman mau untuk masuk ke sininya kapan gitu kan. Kalau kemarin waktu di 7.700, waktu INKP di 8.200 ya teman-teman udah cuan, tinggal nunggu cuan sampai akhir tahun gitu kan. Dimana MACD dia juga masih lebar, volume masih bagus dijaga, ya menurutku masih bisa melanjutkan kenaikan. Seperti itu ya buat buat Tekim. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada INKP. INKP hari ini juga naik 2%, 2,5%. Asing net buy YU ZPAKMG, penjualan paling banyak ODPD. YP ya retail masih keluar lah. Kalau kita lihat secara teknikalnya, secara broker summary-nya terlebih dahulu, untuk INKP diakumulasi, overall diakumulasi, tapi asing overall distribusi. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk INKP nih, INKP teknikalnya menurutku juga, ini dia waktu itu bisa cek di video sebelumnya. Ini pas banget gambarnya, nggak ada salah sama sekali. Dia bakal dibawa turun dulu ke area support 8.200, lalu dibawa naik ke 9.100. Let's say tidak ada yang salah di INKP. Jadi selamat buat teman-teman yang coba cek di minggu lalu saya ada bahas INKP. Seperti itu. Jadi enggak itu diada-adaan ini bang. Enggak, aku belum ganti sama sekali ini analisa saya di minggu lalu. Ya target selanjutnya memang di 9.200 dan saya juga udah ngobrol di grup dia bakalan ke 9.200. Jadi santai aja sih gitu kan. Volume juga masih dijaga walaupun kemarin turun volumenya juga lebih besar gitu, tapi ya semoga dia jebol di 9.200 biar enteng ke 9.600 dan 10.000 gitu ya buat INKP. Lanjut ke saham terakhir. Di saham terakhir ada Mari, dimana temannya Aba itu ada Mari. Biasanya kalau Aba naik, Mari juga ikut naik. Dan ternyata hari ini sempat berkontradiksi gitu. Sejak Aba disuspend kemarin minggu lalu, entah Mari udah nggak ngikutin polanya Aba lagi, tapi masih ya sedikit-sedikit kena gitulah. Hari ini akumulasi paling banyak LG. Ini masih perlu dipantau teman-teman. Kalau seumpama LG masuk ke Mahaka Group, Mari dan juga Aba, teman-teman wajib pantau. Kalau seumpama besok LG masih masuk ya tanda-tanda gitu kan. Akumulasi yang cukup besar, mungkin bisa dikembalikan ke 500 gitu kan. Tinggal kita lihat aja untuk broker summary-nya. Broker summary-nya untuk Mari aku udah beli di 400, tapi kemarin gara-gara iPod error
robo saya telat, saya padahal ngerobo di 390, ternyata baru keluar jam 10, dan padahal pada saat itu masih di atas 400, ternyata udah kejual. Ya aneh banget ipot. Ya tapi nggak masalah lah ya, belum rezeki gitu. Jadi hari ini distribusi, overall akumulasi. Kalau kita lihat secara teknikalnya juga masih bagus. Dia kok masih bagus? Dia baru jebol dari support kemarin di 450. Ya kita nunggu aja aku jadinya. Kalau aku gagal dapat di 400 kemarin, ya aku bakalan nunggu lagi di 450. Buy on breakout seperti itu. Dia MACD dia juga belum menarik, cuman baru diakumulasi sama LG. Tapi harusnya besok udah mulai naik karena LG masuk seperti itu. Target berapa? Target 450. 450 jebol, dijaga, dijadiin support banget ya, target ke 500. Seperti itu ya buat teman-teman. Ini juga bukan saham yang digunakan untuk investasi. Maksimal swing trade biasanya one day trade. Gitu aja buat saham hari ini. See you next time buat teman-teman. Semua yang saya katakan adalah disclaimer on, tidak ada paksaan jual, beli dan lain-lain. Dan kalau teman-teman mau diskusi bersama, bisa masuk ke grupnya belajar trading gratis, tidak dipungut biaya apapun. See you next time, bye bye.